Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024, saya akan mengomentari Romo Magnis Suseno, satu-satunya tokoh agama berani menuding Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia. Dalam persidangan di muka Mahkamah Konstitusi, satu-satunya tokoh agama bernama Romo Magnis Suseno berani menyatakan Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia. Sedangkan tokoh agama yang lain tidak ada yang berani menyatakan Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia. Pernyataan Romo Magnis Suseno tersebut disampaikan dalam posisinya sebagai saksi dari calon Presiden Ganjar Pranowo terkait gugatan 03 kepada calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo yang berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan jabatan presidennya untuk memenangkannya. Pernyataan Romo Magnis Suseno bahwa Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia ada benarnya sejak dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang sudah tidak netral lagi. Ketika Presiden Joko Widodo bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo mengambil bansos dari Menteri Sosial lalu dibagi-bagi Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara. Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ikut membagi-bagi sembako di daerah Nusa Tenggara Barat dan menyatakan kepada yang menerima beras tersebut sebagai bansos dari Presiden Joko Widodo dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut membagi-bagi bansos di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menurut keterangan kesaksian di Mahkamah Konstitusi, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa bansos tersebut pengadaannya dengan uang negara. Demikian juga kesaksian Menteri Sosial Tri Risma hari ini, uang bansos tersebut berasal dari uang negara. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo membagi-bagi bansos tersebut hanya kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming seperti pencuri dan lebih tepat seperti koruptor, yaitu mengambil uang negara untuk pengadaan bansos dan hanya diberikan kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming tanpa seizin Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga tindakan yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang menguntungkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dengan mengundang kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta serta menginstruksikan memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sebaliknya, pemerintah selaku aparat negara pada umumnya menyakiti calon Presiden Anies Baswedan dilarang atau tidak boleh kampanye oleh Pemda setempat di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat, juga di salah satu daerah Sumatera. Sedangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming bebas kampanye di seluruh daerah Indonesia. Demikian juga menyakiti calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD ketika penguasa berkunjung ke Gianyar Bali menurunkan baliho Ganjar Pranowo
bersama Mahfud MD serta atributnya oleh Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming tidak diturunkan. Demikian juga Romo Magnes Suseno menyatakan Presiden Joko Widodo seperti mafia, karena Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden padahal umurnya baru 35 tahun, sedangkan syaratnya minimal 40 tahun, serta adanya hubungan saudara dengan Presiden Joko Widodo dengan Anwar Usman sebagai besan dan tidak menjadi masalah demi kepentingan anaknya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Lalu Presiden Joko Widodo menyalahgunakan kekuasaannya, memerintahkan kepada Anwar Usman mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum sampai masyarakat menuding Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi, tetapi tudingan sebagai anak haram konstitusi Presiden Joko Widodo tidak menanggapinya, dianggapnya seperti angin lalu. Yang penting anak kandungnya Gibran Rakabuming sah menjadi calon wakil presiden. Presiden Joko Widodo memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan keluarganya, mirip mafia, hanya memikirkan kepentingan keluarganya, sedangkan kepentingan bangsa tidak dipikirkannya, justru menghancurkan prinsip demokrasi. Harapan saya pernyataan Romo Magnes Suseno seperti pencuri dan mafia seharusnya didengarkan Presiden Joko Widodo dengan sebagai kritik membangun yang diharapkan para tokoh agama mengikuti Romo Magnes Suseno demi kepedulian tegaknya demokrasi di negara yang kita cintai ini. Dalam persidangan di muka Mahkamah Konstitusi, satu-satunya tokoh agama bernama Romo Magnes Suseno berani menyatakan Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia. Sedangkan tokoh agama yang lain tidak ada yang berani menyatakan Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia. Pernyataan Romo Magnes Suseno terus disampaikan dalam posisi sebagai saksi dari calon Presiden Ganjar Pranowo terkait gugatan 03 kepada calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo yang berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan jabatan presidennya untuk memenangkannya. Pernyataan Romo Magnes Suseno bahwa Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia ada benarnya sejak dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang sudah tidak netral lagi. Ketika Presiden Joko Widodo bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo mengambil bansos dari Menteri Sosial lalu dibagi-bagi Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara, sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ikut membagi-bagi sembako di daerah Nusa Tenggara Barat dan menyatakan kepada yang menerima beras tersebut sebagai bansos dari Presiden Joko Widodo dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut membagi-bagi bansos di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menurut keterangan kesaksian di Mahkamah Konstitusi, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa bansos tersebut pengadanya dengan uang negara. Demikian juga kesaksian Menteri Sosial Tri Risma hari ini, uang bansos tersebut berasal dari uang negara. Dengan demikian Presiden Joko Widodo membagi-bagi bansos tersebut
hanya kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon presiden Gibran Rakabuming seperti pencuri dan lebih tepat seperti koruptor, yaitu mengambil uang negara untuk pengadaan bansos dan hanya diberikan kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming tanpa seizin Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga tindakan yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang menguntungkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dengan mengundang kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno di Jakarta, serta menginstruksikan memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sebaliknya, pemerintah selaku aparat negara pada umumnya menyakiti calon presiden Anies Baswedan, dilarang atau tidak boleh kampanye oleh Pemda setempat di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat, juga di salah satu daerah Sumatera. Sedangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming bebas kampanye di seluruh daerah Indonesia. Demikian juga menyakiti calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD ketika penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, menurunkan baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD serta atributnya oleh Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming tidak diturunkan. Demikian juga Romo Magnes Suseno menyatakan Presiden Joko Widodo seperti mafia, karena Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden padahal umurnya baru 35 tahun, sedangkan syaratnya minimal berumur 40 tahun, serta adanya hubungan saudara Presiden Joko Widodo dengan Anwar Usman sebagai besan dan tidak menjadi masalah demi kepentingan anaknya Gibran Rakabuming sebagai calon presiden. Lalu Presiden Joko Widodo menyalahgunakan kekuasaannya minta atau memerintahkan kepada Anwar Usman mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum sampai masyarakat menuding Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi. Tetapi tudingan sebagai anak haram konstitusi, Presiden Joko Widodo tidak menanggapinya. Dianggapnya seperti angin lalu. Yang penting anak kandungnya Gibran Rakabuming sah menjadi calon wakil presiden. Presiden Joko Widodo memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan keluarga mirip mafia, hanya memikirkan kepentingan keluarganya, sedangkan kepentingan bangsa tidak dipikirkannya, justru menghancurkan prinsip demokrasi. Harapan saya, pernyataan Romo Magnes Suseno seperti pencuri dan mafia seharusnya didengarkan Presiden Joko Widodo sebagai kritik membangun yang diharapkan para tokoh agama mengikuti Romo Magnes Suseno demi kepedulian tegaknya demokrasi di negara yang kita cintai ini. Terima kasih.